Peradaban Islam di bawah naungan khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi khusus Idul Fitri Ekonomi Islam dengan tema Ekonomi Islam hanya akan menang dengan tegaknya khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Khusus bulan Syawal ini, Kabar Sirkah hadir dengan tema khusus Idul Fitri. Sebelumnya, Kabar Sirkah mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas respon positifnya terhadap kultum khusus ekonomi Islam selama Ramadan yang lalu. Biasanya pembahasan kajian seputar Idul Fitri adalah tentang topik kemenangan selama ditempah sebulan penuh dalam konteks ibadah mahdoh. Jarang sekali dikaitkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Islam. Datangnya Idul Fitri sebaiknya disambut dengan perasaan yang gembira, sebagaimana dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah pada saat itu. Penduduk Madinah memiliki 2 hari di mana mereka bermain-main atau bersenang-senang pada kedua hari tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, pada masa jahiliyah kami bersenang-senang pada kedua hari ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad. Jika ditanya secara jujur, apakah kita benar-benar memperoleh kemenangan secara hakiki dengan hari raya Idul Fitri ini? Bisa jadi ini hanya kemenangan semu, kemenangan seolah-olah, atau kemenangan ecek-ecek, kata orang Medan. Bagaimana bisa dikatakan menang kalau rakyat susah mendapatkan sembako, harga-harga naik, politikus sibuk membuat pencitraan, rejim sibuk mempertahankan kekuasaannya yang dikendalikan oleh oligarki asing dan asing, ulama sibuk mendekati penguasa, buzzer sibuk membuat hoax. Inikah yang disebut kemenangan? Di sektor ekonomi, mayoritas dikuasai oleh asing dan asing, mulai dari produksi sampai distribusi, serta di sektor keuangan. Rakyat hanya jadi sapi perah yang terus dikuras. Kebijakan ekonomi yang menganak-emaskan investor, pembangunan yang dibiayai utang dengan bunga tinggi yang jelas-jelas riba yang diharamkan. Jelas-jelas sistem ekonomi di negeri ini menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis hawa nafsu. Lantas dengan momen Idul Fitri ini kita katakan kita memperoleh kemenangan? Sungguh ini bukanlah kemenangan, tapi kekalahan yang telak. Sungguh nilai ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri ini bukan umat Islam yang menikmatinya, tapi mereka, para mafia oligarki asing dan asing. Diperkirakan ratusan triliun rupiah dana umat Islam mengalir ke kantong-kantong mafia oligarki setiap tahunnya pada saat momen-momen Ramadan dan Idul Fitri ini. Umat Islam yang merayakan Idul Fitri, tapi asing dan asing yang menikmati kue ekonominya. Hal ini terus berulang setiap tahun. Sungguh suatu ironis yang terjadi secara terus-menerus. Kenapa ini bisa terjadi terus?
kapan kemenangan hakiki umat Islam itu kita peroleh. Hal ini terjadi karena umat Islam tidak mempunyai benteng sejati. Ya, kita ulangi, karena umat Islam tidak mempunyai benteng sejati atau perisai yang sejati. Yang ada sekarang adalah benteng atau perisai semu, seolah-olah benteng ecek-ecek, benteng pencitraan. Apa yang menjadi benteng hakiki umat Islam itu? Jawabannya adalah khalifah. Ya, khalifah adalah junnah atau benteng sejati umat Islam. Kenapa khalifah? Tidakkah semua itu mengingatkan kita kepada sosok penguasa yang dibaiat oleh kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melindungi harta, kehormatan dan darah kaum muslimin, yaitu al-imam atau al-khalifah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yutaqqa bihi fa in amara bittaqwa Allah azza wa jalla wa adlu kana lahu bijalika ajrun wa in ya'muru bigairi kana alaihi minhu. Ruwahu Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa, azab karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hanya khalifah yang mau menerapkan hukum-hukum Islam, termasuk syariat di bidang ekonomi. Tidak mungkin syariat ekonomi Islam diterapkan oleh sistem kapitalisme yang ada di negeri-negeri umat Islam sekarang ini. Rezim sekarang ini bukanlah perisai atau benteng umat Islam, tapi sesungguhnya adalah monster penindas. Bagaimana mungkin riba bisa dihapuskan oleh rezim kapitalisme ini? Karena rezim kapitalisme ini hidupnya ditopang oleh riba. Hanya khalifah yang berani menghapuskan riba sampai ke akar-akarnya. Khalifah yang berani menumpas para oligarki. Bukan seperti sekarang, seolah-olah jargon ekonomi syariah yang dikampanyekan oleh rezim, tapi hanya sebatas pelengkap penderita atau tukang stempel kebijakan rezim kapitalis di sektor keuangan saja, tidak menyentuh akar masalah. Harga-harga naik. Kemana orang-orang yang mengusung ekonomi syariah? Dengan momen Idul Fitri ini, sudah seharusnya umat Islam sadar siapa yang sebenarnya yang benar-benar mau menjadi perisai atau benteng sejati umat Islam. Kalau kafir dan munafik begitu benci dan masif memframing negatif khilafah, karena sistem kapitalisme adalah benteng bagi kafir dan munafik. Umat Islam jangan lagi tertipu oleh pencitraan rezim kapitalisme ini. Umat Islam punya benteng perisai sendiri, itulah khalifah. Pertanyaannya sekarang adalah, umat Islam belum mempunyai khalifah itu. Artinya umat Islam belum mempunyai perisai benteng yang sejati. Kalau belum punya perisai atau benteng hakiki, apakah layak kita merayakan Idul Fitri? Dengan momen Idul Fitri ini, seharusnya umat Islam sadar untuk memperjuangkan dan membangun perisai bentengnya sendiri, bukan malah masuk perangkap benteng kapitalis, kafir dan munafik. Mari kita menyambut seruan penegakan khilafah ini tanpa rasa takut dan malu,
Karena para kafir dan munafik tanpa rasa malu dan takut terus siang malam memerangi kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian, semoga bermanfaat dan membuka pemikiran umat Islam agar tidak takut dengan syariatnya sendiri. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.